Oke, sebelumnya saya mungkin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu sudah menyempatkan hadir, udah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar online atau webinar online pada sore hari ini dengan tema Toxic Masculinity. Ya, jadi webinar kali ini sebenarnya sebagai salah satu praktek dalam salah satu mata kuliah saya di Universitas Mercubuana di jurusan psikologi. Nah, sebelumnya mungkin udah pada kenal ya. Ya, izinkan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arya Jenal Saputra. Saya merupakan mahasiswa psikologi di Universitas Mercubuana Jakarta. Saya ini saat ini masih menempuh di semester 7. Nah, kemudian di sini ada beberapa pengalaman kerja saya yang mungkin masih relate dengan jurusan saya. Oke. Nah, sebelum itu, nah kita akan membahas tentang toxic masculinity. Nah, sebelum itu ada yang halo, suara saya terdengar tidak? Suaranya nggak kedengeran? Halo? Oke. Nah, kita tadi sesuai dengan topik tentang toxic masculinity. Nah, kita sharing dulu nih. Sebelumnya ada yang udah tahu tentang toxic masculinity itu seperti apa? Boleh di boleh sharing di kolom chat ataupun mau open mic boleh. Ada yang tahu toxic masculinity itu seperti apa? Ada yang mau sharing? Ada yang tahu toxic masculinity itu apa? Boleh sharing di kolom chat ataupun mau open mic boleh. Oke, langsung saya jelaskan aja ya. Jadi eh, oke. Nah, sebelumnya itu kita ke istilahnya dulu. Jadi istilah toxic masculinity ini berasal dari seorang psikolog bernama Shepard List pada tahun 1990 ya. Istilah toxic masculinity ini digunakan untuk membedakan dan memisahkan nilai positif dan nilai negatif dari gender laki-laki. Dari penelitian ini yang dilakukan Shepard List ini menemukan adanya efek buruk dari maskulinitas pada laki-laki. Nah, terus berdasarkan Oxford Dictionary, toxic masculinity ini ada kepercayaan yang salah tentang sikap atau sifat yang harus ditunjukkan oleh seorang pria. Seorang pria dilarang untuk menunjukkan ekspresinya secara bebas. Mereka hanya boleh menunjukkan sisi maskulinnya, yaitu badan yang berotot dan tegap, suara yang bulat, kuat, dan berani. Nah, seperti itu. Kemudian, jadi ini juga toxic masculinity ini merupakan satu bukti ketidaksetaraan gender dari seorang pria yang mana seorang pria itu di dalam toxic masculinity digambarkan merupakan sosok yang harus maskulin, harus digambarkan pria itu harus kuat. Kemudian pria itu tidak boleh cengeng, tidak boleh lemah seperti itu. Itu merupakan stigma-stigma negatif yang beredar mungkin di masyarakat ya. Mungkin sejak zaman dulu sudah ada stigma-stigma negatif seperti ini yang beredar tentang gender, yang beredar mungkin tentang laki-laki itu nggak boleh cengeng, nggak boleh bersikap kayak perempuan, kemudian cewek juga harus lemah lembut, kemudian harus feminim seperti itu ya. Mungkin itu salah satu dari toxic masculinity ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada eh, beberapa contoh dan juga ada tiga komponen inti toxic masculinity. Nah, di tiga komponen ini, jadi yang menggambarkan toxic masculinity, kemudian yang pertama itu toughness atau ketangguhan. Seorang pria itu harus kuat secara fisik, tidak berperasaan atau perilaku agresif. Jadi, pria itu kalau pada toxic masculinity digambarkan itu pria yang kuat secara fisik, maco lah ibaratnya seperti itu. Tidak tidak lemar kemar, kemudian tidak lemah seperti itu. Kemudian
Yang kedua itu anti femininity. Seorang pria harus menolak apapun berbau feminin. Nah, jadi di dalam toxic masculinity tersebut, jadi pria itu digambarkan tidak menolak untuk sesuatu yang berbau feminim. Seperti contohnya eh, yang misalnya fenomena cowok kok skincarean seperti itu. Nah, jadi eh, itu juga merupakan contoh dari toxic masculinity ya. Jadi tidak salah menurut saya untuk lelaki atau cowok skincarean karena beredar juga kan skincare sudah ada yang khusus untuk pria. Jadi tidak salah juga untuk seorang pria untuk merawat atau memperindah dirinya sendiri seperti itu. Kemudian power atau kekuasaan. Seorang pria harus berjuang mendapat kekuasaan dan status. Jadi dalam toxic masculinity ini seorang pria itu digambarkan itu dominan. Jadi selalu ingin berada di puncak seperti itu. Jadi untuk mendapatkan suatu kekuasaan atau status tersebut. Sini ada beberapa contoh yang tadi sudah saya singgung beberapa di depan tadi ada laki itu harus kuat, tidak boleh lemah. Kemudian laki itu tidak boleh nangis atau merasa merasa sedih atau menunjukkan rasa sedihnya atau uh, mengekspresikan dirinya itu lelaki tidak boleh itu dalam toxic masculinity itu. Nah, di sini ada apakah toxic masculinity itu seburuk itu. Nah, salah satu hasil riset dari WHO menyebutkan bahwa 80% pria melakukan bunuh diri di Amerika Serikat atau 2,9% orang dari 100.000 orang melakukan bunuh diri, di mana pria mendominasi angka tersebut. Nah, disebabkan oleh rasa ketidakmampuan pria menjalani peran sosial sebagai pria yang dibebankan oleh masyarakat kepadanya. Sifat pria yang lebih impulsif membuat dorongan emosional untuk melakukan tindakan bunuh diri lebih kuat dibandingkan pada wanita. Dari Novalina S 2021. Nah, jadi di Amerika itu banyak pria yang untuk melakukan bunuh diri karena toxic masculinity ini tadi. Jadi ada beberapa pria yang tidak memenuhi standar dari masculinity tersebut. Jadi kan toxic masculinity digambarkan pria itu harus kuat, harus maskulin seperti itu. Ada beberapa pria yang tidak memenuhi standar tersebut. Jadi mereka itu tidak terlalu kuat, kemudian mereka itu eh, tidak apa sih tidak terlalu maskulin seperti itu. Jadi untuk pria-pria yang mungkin tidak standar maskulinitas tersebut tidak memenuhi standar maskulinitas, jadi mereka merasa kurang percaya diri. Ya. Jadi dari timbul rasa kurang percaya diri, mereka merasa dikucilkan dari lingkungan, mungkin kemudian untuk mengekspresikan pendapat juga mereka cukup kesulitan juga. Nah, dari kejadian-kejadian fenomena-fenomena tersebut atau kejadian tersebut itu menimbulkan rasa di dirinya mungkin untuk ada timbul rasa untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri seperti itu. Jadi lebih ke dorongan-dorongan dari lingkungan sekitar yang mana standarnya itu harus cowok itu harus cowok maskulin itu harus seperti ini. Jadi karena ada yang eh, cowok yang kurang dari standar, mereka akan merasa kurang percaya diri atau mereka akan lebih down itu mentalnya. Seperti itu. Seperti itu. Yang kemudian di sini ada dampak negatif. Nah, pertama itu menurunnya rasa tidak percaya diri. Nah, dari yang tadi yang merupakan standar masyarakat itu yang merupakan toxic masculinity yang laki-laki itu harus kuat, kemudian harus tidak boleh nangis, kemudian harus maco lah gitu berotot. Itu beberapa pria yang tidak memenuhi standar itu memiliki rasa percaya dirinya yang kurang atau cenderung turun. Nah, kemudian dari hal itu mereka akan sulit untuk mengekspresikan diri atau mengekspresikan emosinya. Nah, karena dia itu merasa rendah diri, kemudian merasa tidak didengar, gitu. Kemudian toxic masculinity itu tersendiri bisa dikatakan ini cenderung lebih mengarah ke bisa ke bullying juga dari ejek-ejekan kecil, misalnya dari teman ke teman, misalnya kamu kok cowok cengeng seperti itu bisa Woi, jadi anak goblok. ya
Nah, itu bisa menjadi, Oh, diam, diam, diam. halo, Hai. apa apa ya, Mbak? Halo, boleh dimatiin dulu mic-nya, Andika. Ya, akan sulit untuk mengekspresikan diri atau emosinya. Kemudian cenderung mengabaikan masalah kesehatan mental. Nah, dari stigma ini kan toxic masculinity tadi kan ada yang tidak memenuhi standar atau di bawah standar. Nah, di sini ada yang toxic masculinity-nya itu dia itu sudah tidak memenuhi syarat lah dan memenuhi standar. Jadi dia itu merasa dia cowok banget gitu, maskulin banget. Nah, dari kayak misalnya laki yang seperti itu atau toxic masculinity itu dia akan merasa dia itu udah cowok banget. Jadi dia tidak membutuhkan hal-hal seperti itu tentang kesehatan mental dan segala macam. Jadi dia cenderung akan mengabaikan hal-hal seperti itu. Kemudian sini ada beresiko depresi lebih besar. Nah, tadi kan yang tadi di bawah standar itu kan yang toxic masculinity itu dia akan tadi kan kurangnya percaya diri, mengekspresikan emosi. Nah, dari hal-hal seperti itu kan stigma masyarakat terhadap dirinya, kemudian standarnya juga ada di masyarakat tentang maskulinitas tersebut kan tinggi dia. Jadi mungkin dia akan merasa rendah diri, kemudian akan cenderung mengasihkan diri, terus mengucilkan diri. Nah, dari hal-hal tersebut akan beresiko untuk depresi seperti itu ya. Nah, kemudian di sini cara mengatasinya seperti apa? Nah, di sini ada yang pertama ada overhelp ya. Jadi tidak peduli seberapa tangguh dirinya, Kak. Diri teman kamu misalnya selalu tawarkan bantuan kalau ada teman laki-laki yang sedang terlihat kesusahan. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat teman kita yang terlihat kesusahan, kemudian dia sedang bersedih, tidak ada salahnya kita menegur dia. Eh, Misalnya hanya menyapa, apa kabar, seperti itu, apakah ada yang bisa saya bantu, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, karena biasanya orang-orang seperti itu kan mungkin yang tadi toxic masculinity tersebut mereka beranggapan dia tidak membutuhkan orang lain. Jadi dia merasa dirinya laki-laki yang seutuhnya seperti itu. Jadi dia beranggapan dia kuat untuk menghadapi ini. Nah, jadi peran kita walaupun dia terlihat tangguh, kita harus walaupun dia terlihat kesusahan dia kita harus menawarkan bantuan seperti itu. Kemudian ubah pola pikir. Nah, tanamkan dari diri kita bahwa semua manusia pada dasarnya adalah makhluk dengan karakter dan kondisi yang berbeda-beda. Nah, setiap orang atau setiap lelaki itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang karakternya sangat kuat secara fisik, kemudian dia itu ahli di bidang ini, di bidang itu, seperti itu. Jadi kita uh, harus meyakini bahwa setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamaratakan setiap orang itu seperti itu. Kemudian speak up. Nah, ingatkan orang-orang di sekitarmu bahwa laki-laki juga merupakan manusia biasa yang tak pernah luput dari kelemahan. Nah, jadi kita harus berani berbicara nih bahwa lelaki itu juga butuh dong tempat untuk curhat, butuh untuk meluapkan emosinya, butuh untuk mengekspresikan dirinya. Tidak harus lelaki itu yang bersifat kaku, kemudian harus terlihat sok kuat seperti itu ya. Jadi kita harus juga menyuarakan seperti itu. Jadi kita harus mengingatkan orang-orang di sekitar kita, kemudian mungkin ada yang misalnya ada yang kita melihat yang mengejek teman kita, lelaki kok cengeng, kemudian lelaki kok lemah. Nah, kita harus mengingatkan bahwa hal-hal seperti itu tanpa kita sadari itu akan bagi orang-orang bagi sebagian orang mungkin itu terlihat sepele, tapi bagi orang lain itu mungkin akan menjadi hal-hal yang membekas di dalam dirinya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan latihan teknik relaksasi. Teman-teman bisa, halo, masih bergabung? Masih, Pak. Oke, oke, kalau masih bergabung, kita akan melakukan praktek teknik relaksasi, yang dimana, nah ini sebenarnya masih ada hubungan juga sih sama
toxic masculinity, di mana ini dengan tujuan untuk lebih rileks lagi dalam diri kita, kemudian untuk eh, mengatasi kecemasan yang ada dalam diri kita. Mungkin bagi beberapa orang yang mungkin terkena, mungkin dari temannya atau dari rekan kerjanya kena singgung tentang toxic masculinity, jadi misalnya laki itu kayak gini kayak gitu. Nah, ini bisa dialihkan untuk kita melakukan teknik relaksasi seperti ini. Nah, boleh teman-teman kita cari posisi yang nyaman dulu, duduk, kemudian posisinya tegak, duduk, kemudian sila kakinya. Ya, kalau sudah duduk, kemudian tempatnya sudah nyaman, sudah rileks, posisi duduknya itu bersila, kemudian tangan berada di dengkul ya. Kemudian kita atur napas lewat hidung. Hitungan ketiga ditarik napasnya ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian tahan. 1, 2, 3. Kita uh, hembuskan napasnya melalui mulut secara perlahan. Oke, kita mulai lagi. Napas. 1, 2, 3, hembuskan. Sekali lagi. 1, 2, 3, hembuskan. Nah, oke. Selanjutnya ini kita mata masih terpejam, posisi masih duduk, kemudian atur posisi yang senyaman mungkin, duduknya bersila, boleh berbaring juga, pastikan lingkungannya juga nyaman. Yang tadi ya posisinya masih tadi, boleh posisi duduk, kemudian mata terpejam. Nah, mata terpejam, terus posisikan tangan kita seperti sedang meditasi, ya, sedang meditasi. Nah, kemudian sentuh ibu jari dengan telunjuk. Di jari kanan, ibu jari dengan telunjuk disentuh. Nah, sambil mata terpejam, kemudian dengarkan instruksi dari saya. Sudah sentuh ibu jari, lalu tenang saat Anda sehat. Fisik menyenangkan, kemudian bayangkan Anda sehabis olahraga, Anda itu merasa segar gitu, sehat secara fisik. Kemudian uh, sehat secara fisik, kemudian badan juga merasa bugar, bayang-bayangkan sambil masih menyentuhkan ibu jari di telunjuk. Oke, kemudian uh, sentuh ibu jari di jari tengah. Nah, di sini kalian bayangkan dengan orang-orang yang uh, bayangkan kita dengan orang yang dicintai. Kita sedang jatuh cinta. Bayangkan Anda sedang bersama orang-orang yang dicintai, atau bayangkan Anda sedang jatuh cinta. Ya, sudah? Bayangkan. Fokus. Oke, kemudian kaitkan ibu jari dengan jari manis. Ya. Ya, bayangkan Anda sedang mendapat pujian atau sedang mendapat penghargaan dari seseorang ataupun dari penghargaan dari tempat kerja. Bayangkan. Oke, setelah itu kaitkan ibu jari dengan jari kelingking. Nah, posisi masih terpejam. Kita bayangkan kita berada di tempat yang indah untuk dikunjungi. Posisinya masih seperti itu. Bayangkan kita berada di tempat yang indah untuk dikunjungi, atau tempat-tempat yang akan kita kunjungi yang indah. Bayangkan
Oke, sudah. Boleh dibuka matanya. Oke, mungkin boleh ada yang mau sharing tentang teknik relaksasi ini, seperti apa perubahannya? Ada berbeda gitu? Halo, ada yang mau sharing? Ya, ya ini salah satu manfaatnya ya, meringankan gejala depresi dan kecemasan, terus dapat menenangkan diri juga secara instan, mengatasi sulit tidur, meningkatkan fokus juga. Nah, jadi nanti mungkin kalian bisa eh, dipraktekkan lagi di rumah. Mungkin kalau misalnya lagi burnout, lagi eh, capek dari kerjaan, bisa mungkin dipraktekkan. Ini bisa meningkatkan fokus juga, terus bisa eh, mengurangi dari gejala-gejala kecemasan-kecemasan yang ada di dalam diri kita seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya ada satu lagi itu ini merupakan teknik butterfly hug. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang menonton di drama Korea di It's Okay to Not to Be Okay, di sini ada beberapa ada salah satu scene yang menunjukkan tentang gerakan ini atau butterfly hug ya. Jadi gerakannya itu seperti sedang memeluk memeluk diri. Nah, jadi posisinya itu silangkan kedua tangan di telapak dada. Nah, letakkan ujung jari masing-masing tangan berada di bawah tulang tangkai atau tangan atas. Nah, posisikan tangan senyaman mungkin. Jadi posisinya itu seperti ini. Nah, kemudian itu tutup kedua mata, terus atur napas. Nah, fokuskan pikiran saat kamu memeluk diri kamu sendiri. Ya. Nah, kemudian saat fokus pejamkan mata, kamu mentepuk-tepuk tangan pundak kamu secara perlahan. Nah, kamu bisa melakukan ini secara 30 detik. Tembuk, kemudian bernapas, menggunakan perut, dan rasakan semua hal terjadi di sekitar. Nah, secara fisik dan emosional. Nah, bayangkan semua perasaan dan emosi yang kamu rasakan melewati dirimu dan bentuk awal. Sadari bahwa rasa tersebut memang ada dan kamu tidak perlu mengubahnya. Ya, saya meyakini bahwa hal-hal itu merupakan tidak perlu diubah gitu. Itu memang udah diri kamu sendiri. Ya, seperti tadi toxic masculinity, kamu tidak harus menjadi kuat untuk menjadi untuk menjadi seorang laki-laki yang laki-laki banget gitu ya. Nah, kamu harus jadi apa adanya sesuai dengan diri kamu sendiri. Nah, kalau misalnya merasa sudah baik, udah relax, kamu bisa berhenti seperti itu ya. Sebenarnya ini untuk teknik butterfly hug ini biasanya digunakan untuk para penderita PTSD atau post trauma disorder. Jadi yang memiliki trauma-trauma yang mendalam yang pernah terjadi dalam hidupnya. Jadi teknik butterfly ini cocok untuk meredakan emosinya, ya, menstabilkan emosinya tersebut. Oke. Mungkin cukup sekian webinar pada sore kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Oke, boleh. Ya, Mas Dika, silakan. Eh, boleh saya bertanya? Ya, silakan Mas Dika. Oke. Ini kan kita ngomongin toxic toxic masculinity ya. Hmm, Ya, Gaza.
Eh, Kalau masnya sendiri percaya nggak bahwa konsep toxic masculinity ini dapat berdampak pada kesejahteraan mentalnya si pria? Ya apa? Gimana gimana? Mau pulang? Eh, Kalau masnya sendiri percaya nggak bahwa konsep toxic masculinity ini dapat berdampak pada kesejahteraan mental pria? Iya, kan. Oke. Masih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Dika. Oke. Jadi menurut saya konsep toxic masculinity ini sebenarnya kalau ini kan toxic masculinity ini fokusnya ke untuk kesehatan mental. Ya, jadi misalnya kita eh, peduli atau aware tentang mengenai toxic masculinity ini, kita juga untuk bisa membantu pria-pria di sana mungkin yang kan di sini toxic masculinity ini kan stigmanya itu negatif. Jadi pria itu sudah ada standarnya itu seperti ini. Jadi pria itu harus kuat, kamu berotot segala macam. Nah, jadi kalau misalnya kalau menurut saya ini kita harus aware gitu, harus sadar. Jadi toxic masculinity sebenarnya ini bukan isu yang baru gitu, ini udah isu yang lama. Jadi kita harus sadar, benar-benar sadar bahwa toxic masculinity ini harus dihindari. Jadi kita harus eh, mengambil tindakan juga untuk menangani toxic masculinity ini karena ini toxic masculinity juga merupakan bentuk ketidakadilan dari gender ya. Jadi tadi kan pria harus seperti ini, harus standarnya kuat seperti itu. Jadi kita eh, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus sama rata. Jadi kan pria juga boleh untuk mengekspresikan diri, kemudian boleh untuk meluapkan emosinya seperti itu. Mungkin lebih ke kesehatan mental kita. Seperti itu sih, Mas. Oke, terima kasih. Boleh sekali lagi? Iya, boleh. Masih banyak nggak waktunya? Masih banyak kok sampai jam 5. Di sini aku pengen bertanya dong. Tadi kan udah tentang ininya ya ternyata sisi negatif ya. Ternyata kalau misalkan contoh perilaku yang sering dianggap sebagai contoh dari toxic masculinity-nya itu apa? Perilakunya. Iya, benar. Oke, untuk perilakunya, jadi, nah, kalau perilakunya misalnya dalam hubungan nih. Jadi dalam hubungan misalnya cowok cewek. Nah, si cowok itu lebih dominan. Jadi eh, sikapnya itu lebih seenaknya. Nah, itu merupakan contoh perilaku toxic masculinity juga. Nah, jadi kan harusnya kan pria juga harus bisa saling berbagi pendapat dengan wanitanya seperti itu. Jadi tidak harus cowok yang terlalu dominan, ya. Jadi harus harus balance-nya sebenarnya seperti itu. Kemudian contoh lain dari perilaku toxic masculinity mungkin yang sederhananya yang suka dilihat itu tentang fenomena ini kan lelaki kok skincarean seperti itu. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk dari toxic masculinity. Jadi bahwa mungkin skincarean eh, waktu dulu memang dianggap sebagai bentuk yang menyuruh feminim gitu ya, hanya cewek-cewek aja yang melakukannya. Nah, sekarang kan udah beda lagi zamannya, sudah banyak skincare yang diperuntukkan untuk laki-laki. Nah, jadi tidak ada salahnya sih sebenarnya untuk laki-laki menggunakan skincare seperti itu sih untuk contoh toxic masculinity itu tersendiri. Jadi eh, orang-orang yang mengejek atau beranggapan bahwa cowok itu nggak boleh skincarean, nah itu termasuk contoh-contoh tadi toxic masculinity sih, perilakunya seperti itu sih. Oke. Itu kan tadi sebagai contohnya ya. Berarti kalau misalkan, berarti masih sendiri pernah nggak sih menyaksikan atau mengalami sendiri dampak negatif dari toxic masculinity itu dalam kehidupan sehari-hari masnya? Kayak kalau dampak negatif ya kan sebenarnya itu toxic masculinity udah banyak juga ya dari dulu. Jadi sebenarnya orang-orang tua itu kan suka ke anaknya itu
ke anak laki-lakinya, "Ih, kok laki-laki kok cengeng, nangis," seperti itu. Nah, itu juga salah satu bentuk dari toxic masculinity. Masculinity. Jadi si orang tua itu beranggapan bahwa si anak laki-lakinya itu harus kuat, harus nggak boleh lemah seperti itu. Nah, itu sebenarnya kita udah pernah merasakan sih, mungkin beberapa orang yang sejak kecil sudah ada perlakuan seperti itu dari orang tuanya. Nah, itu sih. Oke, berarti dalam pendekatan, kalau misalkan pendekatan pendidikannya tuh biar untuk membantu mengubah persepsi terhadap maskulinitasnya itu, bagaimana cara menguranginya? Oke, mungkin kalau cara mengurangi, kita kan nggak bisa mengontrol ya dari persepsi atau eh, stigma orang-orang ya. Mungkin dari tadi yang sudah saya jelaskan, kita harus mungkin speak up kalau misalnya kita mendengar atau melihat orang-orang yang melakukan toxic masculinity, kita harus mengingatkan. Kemudian kita juga harus menolong, misalnya teman-teman yang terlihat kuat tadi kan, yang melihat gagah mungkin, tapi lagi terlihat sedih, kita harus berusaha untuk menawarkan bantuan. Seperti itu kan kita tidak tahu bahwa sebenarnya dia itu walaupun terlihat gagah, terlihat kuat, tapi dia menyembunyikan hal-hal yang menyedihkan gitu. Patut untuk diceritakan kepada orang lain karena toxic masculinity tersebut, dia mengurungkan niatnya, jadi dia merasa harus memendamnya sendiri. Seperti itu sih. Jawab nggak? Oke, terima kasih atas masukan. Thank you ya. Jawab nggak? Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain mungkin ada yang mau nanya? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, baik. Oke, mungkin terima kasih teman-teman. Ini ada beberapa teman-teman dari sekolah juga, teman-teman dari eh, kerjaan juga. Terima kasih udah menyempatkan hadir dalam webinar kali ini, sudah membantu saya untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah dari mata kuliah psikoedukasi. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Mohon maaf misalnya tadi ada beberapa kendala ataupun dari segi penyampaian yang kurang maksimal di luar ekspektasi kalian mungkin, dan dalam menjawab juga tadi mungkin ada yang keliru atau terbelit-belit. Mohon maaf karena masih tahap belajar juga kita di sini, diskusi juga, saya tidak ada niat untuk menggurui ataupun uh, terlihat so pintar seperti itu ya. Mungkin terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Sore, terima kasih. Sore. Terima kasih jam.